Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali mingguan setiap malam Sabtu untuk mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita ini memberi manfaat. Dan sebagaimana yang saya sampaikan beberapa kali khususnya minggu kemarin, bahwa memang keadaan kita, kondisi kita memang sedemikian rupa karena Allah telah memberikan umur yang panjang bagi kita. Tadi khutbah tadi sangat jelas, mumpung kita masih diberi kesehatan dan mumpung kita diberi kesempatan, maka gunakan semaksimal mungkin untuk mendistribusikan kesehatan dan kesempatan ini untuk meraih ridha Allah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meraih ridha Allah ini dasar utamanya adalah ketika kita meninggal masih ada iman kepada Allah. Nah, ini dalam rangka itulah kita taklim itu, dalam menjaga iman kita. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, artinya ketika kita sudah pintar umpamanya, pengen ngejar dan lain sebagainya, itu sudah orientasi kita adalah mendistribusikan kesempatan yang ada dan kesehatan yang sedang kita nikmati ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak dan Saudara sekalian, mari kesempatan yang sedang Allah berikan kepada kita ini kita maksimalkanlah. Kita maksimalkan. Kita maksimalkan untuk meraih keuntungan akhirat. Karena sesungguhnya orang sukses, yang dikatakan orang sukses itu bukan hartanya banyak, bukan karena istrinya cantik atau mobilnya berapa, tidak. Orang yang sukses itu adalah qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah, kalian harus berkata la ilaha illallah. Maka kalau itu kalian akhir kata ketika kita meninggal, kok itu kata-kata yang terucap, maka kalian itulah orang sukses. Qulu la ilaha illallah tuflihun, maka kalian sukses. Nah, untuk menjaga itulah Bapak dan Saudara sekalian, ngaji kita itu. Adapun umpamanya kita mendapat wawasan yang lebih jelas, mendapat pengetahuan, alhamdulillah. Karena ya saya tidak mengukur diri saya Bapak dan Saudara sekalian yang umur segini ini, ketika kita baca itu baru ditinggal ngambil air aja udah lupa yang dibaca tadi apa. Sama seperti kita, ngaji kita itu jangan-jangan seperti itu. Pengalaman saya ngajar di atas tuh ya begitu, ya saya nggak marah atau enggak, ya itulah kita. Udah hafal Pak Prab udah hafal arwaital ladzi yukadzibu bid, udah Pak, ternyata lupa lagi, begitu dia lupa lagi, ya sudah nggak apa-apa, bukan dimarahin, ya itulah kita. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita itu seperti itu. Untuk itu Bapak dan Saudara sekalian, saya ingin melanjutkan kembali kajian kita tentang hadis yang keempat, yaitu ini hadis yang sangat populer di kalangan ilmu pengetahuan yang kemarin sudah saya sampaikan tentang pengetahuan embriologi, tentang ilmu
tentang janin, perkembangan janin. Kita sudah tidak terlalu panjang, selain saya tidak begitu tahu tentang perkembangannya, karena itu ada ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu kedokteran. Proses embriologi itu ada ilmunya tersendiri. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari hadis ini. Karena nanti Bapak dan Saudara, ketika hadis ini kita pahami salah, maka orang itu menjadi apatis. Contoh hadis yang kemarin lanjutannya itu adalah apabila seorang itu melakukan amal terus-menerus dan amal itu adalah amal kebaikan dan ingin mendekatkan dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal, satu zirok tinggal 30-an senti, ibaratnya kalau ukuran itu, ternyata dia oleh Allah SWT di dalam hadis lah kemarin itu sakiyun amsa'idun, dia itu celaka atau bahagia. Maka hadis lanjutan dari hadis ini, matan hadis ini, Rasulullah SAW memberikan suatu redaksi, yang redaksi ini apabila kita pahami secara salah, maka akan keblinger kita, pemahaman kita akan keblinger. Oleh karena itu saya ulangi Bapak dan Saudara sekalian, hadis lanjutan dari itu, sesudah malaikat meniupkan ruh ke dalam janin itu dan kemudian janin itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh malaikat itu mencatat 4 hal, yaitu tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amal perbuatannya, dan kemudian apakah dia itu celaka atau bahagia. 4 hal ini yang disampaikan Rasulullah SAW melalui hadisnya yang alinea pertama. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, alinea kedua ini diawali Rasulullah SAW bersumpah. Ini yang perlu saya sampaikan. Wallahu allazi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna hadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian salah satu di antara kalian itu sungguh akan beramal dengan perbuatan amal yang mendekatkan dengan amalan ahli surga. Kata mayakunu bainahu wa bainaha, sehingga antara dirinya dengan surga itu illa zira'un, kecuali cuman sedepak zira' itu kalau bahasa kita itu 1 lengan lah, sekitar ini ujung sini sampai ujung siku itu namanya zira'. Sehasta. Nah, sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Maka walaupun itu sudah, tapi didahuluin atas mereka itu catatan, yaitu falyamalu bi amalin ahlin nar. Terakhir tinggal sejengkal saja di dalam catatannya, catatan yang tadi disampaikan bahkan sakiyun aum sa'idun, di catatannya itu ternyata celaka. Maka orang tersebut akan bi amalin ahlin nar, terakhir akan beramal dengan perbuatan orang ahli neraka. Maka fayadkhuluha, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Ini satu fase. Orang itu udah sepertinya amalnya baik seperti ahli surga, tapi terakhir dia dilihat catatannya kok sengsara ini, maka dia masuk neraka. Wa inna hadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar, dan sesungguhnya di antara kalian juga ada orang yang sungguh-sungguh beramal tapi amalnya itu ahli neraka, maksiat tok, berbuat dosa tok. Kata mayakunu bainahu wa bainaha,
Sehingga perbuatan itu kalau dilihat oleh kita itu seakan-akan, bukan seakan-akan, oleh Rasulullah dikatakan ma yakunu baina wa baina illa ziraun. Perbuatan itu disampaikan Rasulullah, sejengkal lagi, sehasta lagi dia akan masuk neraka sebelum mati tentunya. Wa yasbiqu alil kitab, maka ternyata dalam catatannya, dalam buku catatan itu, fal ya'malu bi amalil ahli jannah, maka akhir hayatnya dia beramal dengan perbuatan atau amal-amalan ahli surga, fayadkhuluha, maka orang tersebut masuk surga. Rawahul Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini saya perlu sampaikan karena sering dipahami oleh kita-kita, Pak, kalau begitu ngapain kita sholat? Ngapain kalau lihat catatannya toh nanti neraka? Ya nanti sholat juga nggak ada gunanya, masuk neraka. Kemudian kalau umpamanya kita nanti di ahli surga, ya udahlah berbuat maksiat, Pak. Nanti kalau catatannya di surga saya masuk. Inilah yang sering disalahpahami oleh kita. Karena kita cuma membaca teksnya, akhirnya menyimpulkan sendiri. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini saya membaca Syarah Muslim Al-Minhaj namanya. Ini satu catatannya yang perlu menjadi dasarnya, menjadi dasar daripada tadi adalah satu dasar. Mana ini habis nih. Nggak ada ya, Man? Hah? Akidah dulu, akidah yang harus kita punyai. Akidah sahih. Satu, berdasarkan udah sini, udah ada sih. Ini sudah saya catat Bapak dan saudara sekalian, karena saya juga ketika memahami ini juga bingung kalau nggak ada rujukannya. Dalam surat Al-Anbiya, mensikapi hadis yang tadi ya, Al-Anbiya ayat 23 yang berbunyi la yus'al. Ini dasarnya. Artinya apa? Kalian tidaklah Allah ya. Allah itu tidak akan ditanya, tetapi yang ditanya itu adalah kalian. Allah itu perbuatan apa saja enggak boleh ditanyain, Pak. Ini yang dinamakan sifat jais Allah. Yaghfiru boleh, kemudian yu'adzibu juga boleh. Allah itu berbuat apa saja jais namanya, boleh menyiksa, boleh mengampuni. Nah, ini akidah. Maka kalau ditanya, maka pertanyaannya adalah Allah itu jangan ditanya berbuat bagaimana, nggak boleh itu, Pak. Wah, kalau begitu Allah nggak demikian. Nah, itu karena ini adalah takdir yang disebut dengan ilmu Allah. Ini ruwetnya di sini, Pak.
ilmu Allah. Kalau kemudian kita mempertanyakan ilmu Allah, nah itu yang tidak perlu. Ini adalah memang kudrat dan kehendak Allah. La yus'alu amma yaf'alun. Allah itu tidak bisa atau tidak boleh ditanya apa saja, tetapi yang ditanya itu hum yus'alu. Kalian yang nanti akan dimintai pertanggungjawab. Allah itu tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan, tapi kalianlah yang harus mempertanggungjawabkan atau yang akan ditanya. Ini akidah yang perlu. Maka ketika ada hadis yang demikian, maka para ulama, bapak dan saudara, membagi tipe orang yang berdasarkan hadis ini ada 4. Ini namanya akidah dasar. Kemudian yang tadi tipe manusianya, berdasarkan hadis itu, ulama di dalam catatan itu ada 4 tipe manusia. Berdasarkan hadis itu ada 4. 1, awal baik, akhir baik. 2, awal buruk, akhir buruk. 2, 3, awal baik, akhir buruk. 4, awal buruk, akhir baik. Pak, ini semuanya ada dasar hukumnya, ada apa namanya, contoh-contoh dari hadis-hadis Rasulullah maupun Al-Quran ada. Tuh, rujukannya demikian. Pertama yang perlu harus diketahui itu. Pokoknya kalau Allah itu mau mengampuni atau menyiksa, itu memang sifat Allah. Jaiz namanya. Jaiz Allah itu boleh membuat, boleh tidak, boleh menyiksa, boleh ngampuni, apa saja. Ini akidah kita, akidah sunnah wal jamaah. Ingat yang kemarin tentang takdir Jabariyah dan Qadariyah, kaitannya dengan itu. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tipe yang pertama, tapi sebelum itu Bapak dan saudara sekalian, terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Pak, kalau memang demikian, gimana kita berbuat baik dan lain sebagainya itu kalau akhirnya toh juga begitu? Ya kita nggak tahu. Takdir Allah itu yang tahu ya nanti kalau kita itu masuk surga apa masuk neraka. Sekarang nggak akan tahu, Pak. Jangankan itu, Nabi Muhammad saja nggak diberitahu ilmu Allah yang semacam ini. Kamu akan demikian. Malaikat saja bingung, Pak. Dalam proses ini gimana? Jadi sebelum itu saya sampaikan, Bapak dan Saudara sekalian, dalam memahami hadis ini, seolah-olah memang kita dihadapkan pada satu dilematis. Udahlah, kalau kita itu sudah ditakdir catatan kita buruk, ya udahlah, mau berbuat apa saja sesuka-suka saya. Nah, tapi kita kan nggak tahu siapa yang tahu akhir kita baik bahagia, nggak ada yang tahu. Maka Bapak dan Saudara sekalian, ingat di dalam surat Al-Lail yang sering dibaca mbah-mbah itu yang kemarin Pak, fasanu yassiruhu lil yusra. Itu kapan? Siapa itu? Yaitu wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Siapa yang diberi Allah Subhanahu wa taala itu anugerah yang itu, yaitu orang yang satu membenarkan tentang adanya surga. Husna itu di sana diartikan surga. Maka kalau dia yakin, nanti saya yakin, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Maka orang-orang yang telah tentukan Allah itu
akan masuk surga, maka dimudahkan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka untuk mencapai surga itu akan diberi kemudahan oleh Allah. Kita sehat, badan kita sehat, kesempatan ada, dengar azan kita ke masjid. Mudah. Coba ada kesempatan, ada kesehatan, nggak ada kesibukan yang lain, bisa duduk di, itulah dimudahkan. Ngapain sih di rumah? Enggak apa-apa. Dimudahkan oleh Allah SWT. Itulah fasanu yassiruhu lil yusra. Kebalikannya, wa ma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Orang-orang kebalikannya, orang yang nggak mau membenarkan adanya kebaikan dan atau surga itu, maka orang itu akan dipermudah untuk berbuat jelek, berbuat buruk. Ini fasanu yassiruhu lil usra. Maka mereka itu mau berbuat baik seperti yang usra, susah, Pak. Susah. Nggak mau, susah. Berat rasanya, ngapain sih dengerin hadis yang baik. Usra terasa berat, usra itu susah. Nah itulah Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT tentang ini. Maka Bapak dan Saudara sekalian, apa penjelasan para ulama tentang ini? Jadi kita itu sudah diformat oleh Allah, mudah-mudahan jadi ahli surga. Karena memang kita mudah untuk berbuat baik, dimudahkan, ada kesempatan kita mau, pokoknya itu kodrat sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Lail itu ya. Ayat berapa itu Mbah Pratman? Lupa saya. 7 apa berapa itu? Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini orang yang awalnya baik, akhirnya baik, itu banyak, nggak usah dikisahkan, banyak sekali. Para sahabat ini ya, contoh. Banyak ini. Para sahabat yang kita kenal aja, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Banyaklah ini, DSP. Awalnya buruk, kemudian akhirnya buruk. Contoh, Abu Jahal, Abu Lahab. Tadi saya baca Abu Lahab, surat Abu Lahab. Ya. Kemudian Mughirah. Banyak ini, Abu Jahal dan lain sebagainya. Kemudian persoalan awalnya baik, akhirnya buruk. Ini cerita dalam hadis, diceritakan dalam hadis atau asar, saya kurang ini, asar yang kemarin saya bilang, yaitu kisah Kiai Barseso. Tahu Barseso? Kisah Barseso. Pak Kiai ini menurut ini saya kutip catatan ini ada di I'anatul Thalibin, dulu di pesantren Bapak dan Saudara sekalian sering diceritakan waktu kita masih anak-anak, itu ceritakan Kiai Barseso. Kiai Barseso itu seorang alim ulama, kemarin sudah saya sampaikan. Karena luar biasanya Kiai Barseso ini sampai malaikat terkagum-kagum, Pak. Terkagum-kagum melihat Pak Kiai Barseso. Saking kagumnya, kemudian dia diperbincangkan. Ketika diperbincangkan itu, kemudian Allah memberitahu, wahai malaikat, tahu nggak, itu orang akan celaka, masuk neraka. Bingung kan itu malaikat, kok bisa? Ternyata Bapak dan Saudara sekalian, apa yang menjadi perbincangan malaikat itu didengar oleh namanya iblis. Iblis pun rapat bahasanya. Iblis pun rapat. Rapatlah kalau begitu. Siapa yang bisa menggoda Kiai Barseso itu? Nah, ternyata betul Bapak dan Saudara sekalian, ditunjuk salah seorangnya yang pinter lah, iblis yang paling pinter untuk menggodanya. Karena dia seorang ahli ibadah Bapak dan Saudara sekalian,
iblis itu kemudian menjelma menjadi manusia yang seperti Barsiso itu. Kemudian dia minta diangkat menjadi muridnya. Kemudian diangkat menjadi muridnya. Ketika muridnya itu ternyata dalam ibadahnya itu mengalahkan kiainya, Barsiso. Kalau Pak Kiai itu cuma sholat malam, umpamanya cuma malam dari jam 1 sampai jam 2, jam 3, kemudian tidur, kemudian si santrinya itu dari malam habis isya sampai pagi nggak tidur. Begitu juga puasa, kalau puasa itu nggak pernah putus. 3 hari 3 malam, nggak buka. Wah, akhirnya kan kiainya bingung. Loh, kalau pasan, santri, kamu itu baru saya angkat jadi murid beberapa hari sudah mengalahkan saya. Itu kenapa? Kok kamu bisa mengalahkan saya itu? Nah, ketika sudah ditanya oleh Pak Yai Barsiso ini, santrinya yang tadi namanya iblis, nggak makan, nggak minum juga nggak apa-apa ya Pak. Apa? Masuk jebakan. Kemudian Pak Kiai, saya itu sampai begini, berbuat ibadah sampai kuat begini, cuman awalnya ada asal usulnya. Kenapa? Asal usulnya saya itu berbuat dosa, Pak. Berbuat dosa gimana? Saya itu pernah membunuh. Maka ketika saya ingat dosa saya, maka saya benar-benar sholatnya itu sampai tekun khusyuk, pokoknya sampai berhari istighfar sampai itu Pak Kiai. Kalau Pak Kiai mau, ya berbuat dosa lah gitu, membunuh orang lah. Nanti kalau itu disesalin Pak Kiai, disesalin sampai itu, baru kemudian Pak Kiai bisa sholat seperti saya yang lama, kemudian sampai. Kemudian, wah ya nggak bisa dong, membunuh itu kan dosa besar. Membunuh satu orang kan dosanya sama dengan membunuh satu yang tanpa ada hak, itu sama dengan membunuh orang seluruh dunia, nggak boleh itu. Maka Bapak dan Saudara sekalian, iblis namanya setan, itu nggak berputus asa. Ya sudahlah Pak Kiai, kalau memang yang dosanya nggak begitu amat lah. Apa itu katanya? Zina lah, zina kan enak, dan itu nggak ada yang tahu katanya. Ada yang tahu di tempat yang sepi, nggak ada yang tahu, udah nanti udah enak itu katanya. Wah bahaya itu katanya. Nanti kalau ketahuan gimana? Udah nggak mau saya. Ya sudahlah Pak Kiai, kalau memang nggak mau yang ringan-ringan aja lah, minum air putih, tapi yang ada sedikitnya khamar lah. Akhirnya benar, ya sudah kalau mau sekedar minum arak aja saya mau. Di mana belinya? Ya udah nanti ikut saya Pak Kiai. Diajaklah ke warung yang kemarin saya ceritakan, diajaklah ke warung yang kebetulan yang jual itu wanita cantik. Akhirnya minumlah. Hanya cuman pengen gara-gara kena bujuk setan supaya nanti ketika sholat lebih khusyuk. Supaya karena ingin berbuat dosa terus ingat dosanya kemudian menjadi khusyuk seperti iblis tadi yang ternyata betul Bapak dan Saudara sekalian, ketika sudah minum mabuk maka dibijuk lagi sama setan. Allah Pak Kiai itu kan montok itu, mulus itu, enak itu. Gimana kalau Pak ya, karena orang mabuk ya sudahlah, akhirnya mainlah. Lagi tengah-tengahnya main, suaminya datang. Bingung kan, wah ketahuan. Udahlah Pak Kiai, supaya nggak ketahuan, bunuh aja itu suaminya. Udah, akhirnya dibunuh itu suaminya. Saya bunuh aja itu suaminya, akhirnya bunuh. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, inilah yang disebut oleh Utsman bin Affan, cerita ini berdasarkan nukilan dari Utsman bin Affan bahwa induk dari segala dosa itu adalah al-khamr, minuman keras. Induk segala dosa itu adalah minuman keras. Inilah Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah. Kemudian Kiai Barsiso ketika dia sudah membunuh kemudian dikubur,
si demit tadi, jin tadi, setan tadi datang ke Pak Lurah, mimbo ke Pak Lurah. Pak Lurah, ada pembunuhan di anu sana ini dibunuh nih, namanya juga setan. Oh, udah Pak Lurah akhirnya tahu, kuburannya tahu, yang menunjukkan kan iblis yang itu. Ya sudah, akhirnya ditangkap, kemudian dihukum. Salah satu hukumannya itu adalah digantung. Maka sebelum digantung, Bapak dan saudara sekalian, gimana supaya menyelamatkan, iblis masih membujuk, Pak, membujuk aja. Udahlah, kamu bisa selamat itu nanti kalau kamu menyembah saya. Gimana saya bisa menyembah kamu? Saya tuh diikat begini. Udahlah, dengan anggukan kepala saja bahwa saya ini Tuhanmu. Wah, ternyata benar begitu dia. Apakah saya Tuhanmu? Parseso mengangguk, dan ketika mengangguk dicabut nyawanya. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu kiai syekh yang amalnya luar biasa. Amalnya luar biasa. Banyak sekali Bapak dan Saudara hadis-hadis tentang awalnya buruk, baik, kemudian akhirnya buruk. Ada seorang sahabat, Pak, sahabat Rasulullah SAW ketika perang Uhud, bertempur dengan berani, gagah berani, membunuh berapa orang. Kemudian dia terluka juga, dan kemudian dia jatuh. Rasulullah SAW mengatakan itu orang masuk neraka. Kaget para sahabat. Loh, kok bisa ya Rasulullah, mereka itu bertempur sudah membunuh berapa orang, kemudian dia sampai terluka dan kemudian mati. Tahu enggak? Ketika dia terluka, tidak sabar karena menahan sakit, kemudian dia memotong nadinya sendiri. Nah, ketika terluka dipotong, Pak, bunuh diri bahasanya. Bahasanya kita kalau tentara minum sianida ya, Pak. Bunuh diri. Nah, ketika bunuh diri karena tidak menahan rasa sakitnya itu, dia masuk neraka. Itulah Bapak dan Saudara kalian, banyak kisah-kisah yang awalnya baik, akhirnya buruk. Ada juga. Ini di tipe keempat. Tipe keempat itu orang awalnya buruk, kemudian akhirnya baik. Bapak pernah dengar cerita tentang tukang sihirnya Fir'aun? Tukang sihir Fir'aun itu kan seumur-umur itu, Pak. Seumur-umur berbuat buruk itu. Tukang sihir, Pak. Nyantet juga, sihir, tukang sihir. Udah seumur-umur begitu, tapi begitu ketika dia melawan Nabi Musa di dalam pisauanannya Fir'aun, ketika adu ilmu, kalau bahasa sekarang, yang satu itu berdasarkan sihir, kalau Nabi Musa berdasarkan mukjizat Allah, maka tongkat yang dilempar oleh tukang sihir itu jadi ular, tapi tongkat yang atau tali ya, disebutkan dalam Al-Quran itu tali. Tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir terlihat seperti ular, kemudian Nabi Musa melempar tongkat menjadi seekor ular besar. Nah, kemudian ular nadi memakan ular yang kecil-kecil dari. Maka ketika itu tahu bahwa ini adalah mukjizat, maka tukang sihir tadi beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah bahwa ini adalah mukjizat, beriman. Maka para tukang sihir itu dibunuh semua oleh Fir'aun. Itu awal buruk, akhirnya baik. Banyak kisah-kisah yang seperti itu Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis itu disebutkan, minimal yang sering kita dengar itu tentang seseorang yang membunuh orang 100 orang. Nah, ini udah enggak saya ceritakan lagi karena Bapak udah dengar semua kan itu. Itu hadis, Pak. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu. Ketika seorang itu membunuh 99, tanya pada orang, kamu nggak bisa diam. Akhirnya tanya yang ke 100, orang 100 dibunuh lagi. Kemudian Bapak dan Saudara dalam hadis itu disampaikan, maka ketika ketemu orang yang seorang syekh, kiai yang ke 101 itu masih bisa diampuni karena rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Jadi inna rahmati alal ghadabi. Jadi
rahmat Allah, kasih sayang Allah itu bisa mengalahkan dari kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmatnya lebih dulu ketimbang murkanya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, ketika dia diberi petunjuk oleh Syekh tadi untuk melakukan pertobatan, salah satu di antara melakukan itu berjalan ke lingkungan yang baik. Jadi mereka orang ini awalnya karena lingkungan yang nggak bagus menuju ke lingkungan yang baik. Ditunjuk itu adalah di kota A, maka orang itu berangkat ke sana. Ketika di tengah perjalanan dia itu meninggal, maka ketika meninggal itulah rebutan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Rebutan, ini akan saya siksa. Oh nggak bisa, ini sudah bertobat dan akan rahmat. Maka ketika itu diutuslah malaikat untuk yang memperubutkan itu, salah satu malaikat untuk dijadikan hakim, mana yang akhirnya disuruh mengukur. Buminya diukur Pak, perjalanannya dia itu mendekat ke lebih jauh mana atau lebih dekat mana antara dia berjalan di tempat matinya sampai ke kota, jaraknya itu berapa. Menurut riwayat dalam hadis Bukhari itu, ternyata dalam riwayat itu selisihnya cuma sejengkal Pak, cuma sejengkal. Jadi kalau umpamanya ini 100 meter dari perjalanan ke jauh ke sini 100 meter, terus yang sini ke sana 99,5 meter, lebih dekat kepada tempat yang akan disinggahi tadi. Maka ini termasuk husnul khotimah. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Amal-amal baiklah banyak itu. Kemudian yang Bapak dengar, Bapak cerita, Bapak pernah dengar itu tentang pelacur yang memberi air sumur atau air kepada seekor anjing. Nah ini hal-hal yang demikian inilah, maka Bapak dan Saudara ada yang maka apa hikmah apa yang harus dipetik? Saya tidak menyimpulkan, tapi ini simpulan dari Imam Nawawi yang saya baca tadi. Satu, ketika mensikapi hadis yang semacam ini, apakah betul umpamanya pandangan kita itu difahami, orang melihat orang itu perbuatannya ahli surga. Ahli surga seolah-olah ahli surga, ya sholat, ya ini khusyuk. Tetapi Bapak dan Saudara sekalian, ini berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat, seluruh, tadi ada hadis kan, seluruh perbuatan atau amalnya itu hanya ingin dilihat oleh manusia. Oleh manusia Pak, ya khusyuk, dia baik, dia itu supaya dilihat dia orang yang baik. Dalam hatinya, saya berbuat ini, saya supaya dikatakan orang baik. Maka di mata manusia terlihat dia ahli surga, yang seperti itu. Tapi di mata Allah itu adalah salah. Amalnya itu amal busuk. Pengen dilihat bukan lillahi ta'ala. Maka orang itulah seperti inilah yang kemudian dikatakan buruk itu sebetulnya dari awal. Dari awal itu sudah buruk. Dari awal itu sudah buruk. Maka itu yang dipahami oleh para ulama itu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini kita ini tidak lepas dari apa yang disebut dalam ilmu tasawuf itu adalah rojak dan khauf. Apa? Rojak dan khauf. Harapan, pengharapan kita dan ketakutan kita. Maka ketika sholat itu ada dua rasa ini, rasa harap dan rasa takut. Harapnya apa? Harap ya Allah mudah-mudahan ibadah saya ini diterima, mudah-mudahan ibadah ini Engkau jadikan amal soleh untuk saya. Ketakutan kita, khauf kita, ya Allah saya itu baca Fatihah aja susah, enggak fase-fase amat, baca apalagi baca surah masih juga, apalagi artinya, pokoknya saya itu enggak tahu ya Allah. Maka
takut kalau ibadah saya itu enggak engkau terima ya, tapi saya mampunya hanya ini, rahmatmu melebihi daripada murkamu, maka terimalah ya Allah. Jadi ada dua yang terus menerus. Nah inilah Bapak dan Saudara sekalian hadis yang, pengertian hadis yang tadi, yang dua ini. Saya kalau nggak baca sarahnya Pak, dia juga nggak bisa jelasin begini. Apa? Kacau nanti kalau hal-hal yang tidak kita pahami, kemudian disampaikan letter luck-nya ini. Udah, akhirnya dipahami oleh kita yang dengar, ngapain kita beramal baik, toh nanti catatannya juga, saya juga catatan buruk masuk neraka lah. Emangnya kamu tahu catatan kamu neraka? Kan nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu, malaikat aja nggak tahu Pak. Tadi saya ceritakan tentang Pak Seso, orang itu kan nggak tahu malaikat itu dicatat sama itu apa, jadi hasil neraka nggak tahu. Maka Bapak dan Saudara sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Rasulullah Rasulullah dalam surat Al-Alil, fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, kita ini masih berbuat masih ringan, kesempatan sehat ada, masih dimudahkan oleh Allah berjalan ke masjid, beramal baik, mudah-mudahan kita itu menjadi ahli surga. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian sebagai catatan kita tentang hadis yang keempat. Sekali lagi hadis yang keempat ini bukan menjadikan apatis kita. Toh kita itu ahli surga sudah ada catatannya Pak Saifuddin. Ya udahlah nggak usah sholat toh nanti kalau saya akhirnya masuk surga. Itu pemahaman yang salah Pak. Pemahaman yang salah itu. Pemahaman yang salah. Ngapain Pak Saifuddin? Kayak ngapain saya sholat kalau nanti saya masuk surga? Ngapain Pak Saifuddin kalau saya berhenti maksiat? Toh nanti saya juga masuk surga. Yang tahu siapa? Ilmu Allah itu nggak ada yang tahu Pak. Takdir Allah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bahkan besok Pak Ruki itu masih hidup apa enggak, itu kita nggak tahu kan. Yang tahu hanya Allah itu Pak. Kita semua ini, jangan-jangan kita melangkah pulang perapatan sana ditabrak mobil. Nah ini kita nggak ada yang tahu, itu takdir Allah. Maka kalau pulang kita dari masjid, kok diserang, kemudian itulah syahid, itulah, nah itu macam-macam lah. Itu yang lebih nikmat itu kalau kita pas sujud meninggal. Kemarin kan banyak ya viral itu, orang lagi sujud meninggal. Oh, mantap itu. Itulah Bapak dan Saudara sekalian pemahaman hadis yang saya sampaikan, hadis yang keempat. Insya Allah besok menginjak hadis yang kelima mengenai itu tadi, mengenai perkara yang baru, fitnah. Ini lebih rumit lagi Pak. Lebih rumit lagi ini. Baik Bapak dan Saudara sekalian, mungkin itu karena ini waktunya sudah habis, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan besok kalau memang ada, kita rangkum di minggu ketiga, bisa bertanya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca berdoa. Saya sarankan membaca doa istighfar, Sayyidul Istighfar, dan kemudian kita tutup dengan Kafaratul Masjid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian kita tutup dengan kafaratul subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.